Awalnya sih, wah romantis ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, serem gak sih tiba-tiba datang hajar orang? Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Buat kamu yang suka bacaan bergenre thriller, mari-mari merapat. Jadi gue nemu webtoon thriller di Webtoon Indonesia. Ini dia, judulnya From Dreams to Freedom. Sebelumnya gue mau kasih trigger warning dulu, karena webtoon ini mengandung beberapa isu sensitif, seperti bullying, red flag dalam suatu hubungan, kesehatan mental, dan kekerasan. Jadi harap diingat ya sebelum kamu nonton lebih jauh. Oke? Yuk kita bahas. Ceritanya itu tentang Siyun, mantan trainee idol berbakat yang gagal debut, karena ulah temen-temennya yang iri sama kemampuan dia. Siyun dibikin dalam tanda kutip celaka, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Selama menjalani perawatan intensif, Siyun cuma bisa jalan-jalan lewat lucid dream. Yap, dia punya kemampuan untuk bisa masuk ke mimpi-mimpi orang lain. Di sisi lain ada Jongmin, tokoh utama perempuan yang sering kena bully di sekolahnya. Gilanya, salah satu pelakunya adalah mantan sahabatnya sendiri pas waktu kecil. Jongmin gak bisa berbuat apa-apa terhadap situasi tersebut di dunia nyata, jadi dia cuma bisa melampiaskannya dalam mimpi. Nah, di dalam mimpi juga, Jongmin ketemu sama Siyun. Mereka berjanji untuk saling membantu di dunia nyata masing-masing. Gimana perkembangan aksi Siyun dan Jongmin selanjutnya? Kamu bisa baca sendiri ya. Itu tadi blurb alias sedikit gambaran tentang ceritanya. Meskipun webtoon ini bergenre thriller, tapi gue tuh sempet terkecoh dong, karena banyak banget adegan romantis dan so sweetnya. Semacam webtoon thriller berkedok romantis gitulah ya. Seiring ceritanya berjalan, gue bener-bener hanyut di kisah hidup tiap tokohnya. Gue juga bisa melihat kalau tiap tokoh di sini tuh punya karakter yang kompleks dan unik. Dari sini gue juga belajar kalau kita tuh nggak bisa menilai karakter mereka dari sudut pandang hitam atau putih sama baik atau jahat. Soalnya gue tahu tindakan yang dilakuin sama para tokoh di sini tuh pasti didorong sama faktor dan alasan tertentu. Oh ya, sedikit trigger warning lagi ya. Review gue ini akan membahas hal-hal yang kurang nyaman seperti bullying, red flag dalam hubungan, adegan kekerasan, dan juga depresi. Jadi dimohon kebijakannya ya. Oke, kita lanjutin reviewnya. Gue suka gimana cerita yang tadinya berfokus pada bullying yang dialami Jongmin di sekolahnya, pelan-pelan berkembang dan mengupas lapisan demi lapisan masa lalu para tokohnya lewat masalah-masalah yang mereka hadapi. Dari sini nih, gue mulai dapet keseruan webtoon ini. Sampai bikin gue ketagihan baca, nggak sadar tahu-tahu udah jam 2 pagi. Kalau ngomongin karakter tokoh utama di sini, nanti kamu bisa lihat kalau Siyun tuh masuk kategori cowok red flag. Siyun yang awalnya mau ngebantuin Jongmin di dunia nyata, tapi karena sering ketemu dan ngobrol, akhirnya tumbuhlah rasa sayang dan lama-lama mengarah ke posesif gitu. Nih, pas di bagian ini, gue yang baca aja berasa salting sendiri. Di sini Jongmin nanya malu-malu ke Siyun mau nggak dia pura-pura jadi pacarnya. Terus Siyun bilang, lakukan sesukamu kalau perlu seumur hidup. Oh, so sweet banget sih. Tapi lama-kelamaan rasa suka Siyun tuh mulai mengarah ke perilaku-perilaku yang posesif. Seperti di episode 41 nih, di mana Siyun bilang kalau dia mau ngelakuin apa aja demi Jongmin agar dia bisa bareng terus sama Jongmin. Sepintas masih terlihat so sweet gitu ya, tapi kalau dilihat lagi ini tuh tanda-tanda posesifnya Siyun mulai kelihatan sih. Hal ini sebenarnya dipicu oleh kejadian masa lalu yang berkaitan dengan keluarganya Siyun dan juga traumanya pas Siyun ditinggalkan oleh orang-orang yang dia anggap peduli sama dia, yang membuat Siyun menganggap kalau Jongmin sudah dalam tanda kutip menyelamatkannya dan mengeluarkan dia dari depresi. Satu lagi nih, adegan yang menguatkan kalau Siyun tuh cowok red flag. Kamu bisa lihat nanti di episode 47 di mana Siyun gak segan-segan buat nindak orang-orang yang mengganggu Jongmin, apalagi sampai Jongmin nangis. Dari dialog ini kamu bisa ngeliat kalau Siyun katanya nggak bisa berpikir jernih pada saat melihat Jongmin menangis. Awalnya sih, wah romantis ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, serem gak sih tiba-tiba datang hajar orang? Di sisi lain, tokoh utama cewek di sini, Jongmin, dia tuh cewek yang baik banget dan punya sifat gak enakan sama orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama Siyun. Di mata Jongmin, Siyun tuh sosok yang gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain dirinya. Dan karenanya Jongmin merasa perlu selalu ada untuk Siyun. Nih, bisa kelihatan di episode 35, di mana Jongmin berjanji untuk menemani Siyun di dunia nyata. Webtoon From Dreams to Freedom ini menghadirkan cerita yang dramatis dan karenanya bikin nagih buat diikutin. Alurnya tuh dibikin maju mundur, sesekali kita dibawa melihat ke masa lalu tiap tokoh yang melatar belakangi tindakan mereka di masa sekarang. Belum lagi konflik yang dialami Siyun dan Jongmin di masa sekarang bakal bikin pembaca penasaran mengenai endingnya. Gimana Jongmin menghadapi bullying di sekolah dan juga Siyun menyikapi hubungannya dengan Jongmin. Gimana? Penasaran kan? Cus, ikutin cerita From Dreams to Freedom di Webtoon Indonesia lewat link yang ada di kolom deskripsi bawah. Dan kita ketemu di video berikutnya. See ya!